umrah para publik figur tanah air. Pemirsa beriman, menunaikan ibadah umrah maupun haji adalah keinginan dan cita-cita semua umat muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karena berangkat ke tanah suci untuk beribadah umrah atau haji adalah sebuah tahapan bagi umat muslim untuk menyempurnakan rukun Islam. Bahkan jika ada yang sudah pernah pergi ke Mekah pun pasti akan rindu untuk melihat Ka'bah dan berkeinginan untuk datang kembali. Umrah atau yang biasa dikenal dengan haji kecil, yang berarti melaksanakan tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah setelah memakai ihram yang diambil dari miqat. Memang umrah ataupun haji bukanlah sekedar liburan atau jalan-jalan biasa. Niat umrah harus didasari dari hati untuk bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali umat muslim yang belum berani untuk pergi umrah dengan alasan mereka belum siap dan takut jika selama berada di tanah suci segala perbuatannya di dunia ini akan dibalas. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang pengalaman seorang jamaah umrah yang telah melewati perjalanan umrahnya dengan penuh keajaiban dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, tim Berita Islami masa kini akan menghadirkan kembali beberapa pengalaman yang terjadi saat umrah. Namun kali ini adalah pengalaman umrah dari beberapa publik figur di dunia hiburan tanah air. Seperti apakah kisah mereka? Pemirsa, para artis atau publik figur memang terkenal dengan kemewahan hidupnya. Bahkan dengan rezeki yang diperolehnya, mereka dapat menunaikan ibadah umrah berkali-kali hanya untuk mengunjungi rumah Allah dan berserah diri padanya. Seperti halnya artis dan juga presenter cantik Fenita Arie, ia telah 2 kali menjalankan ibadah umrah. Dan sama seperti jamaah umrah yang lain, ia juga merasakan banyak hidayah yang ditemukan dalam perjalanan umrahnya. Istri dari Arie Untung ini meyakini masih banyak kekurangan dalam dirinya yang mengakibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepadanya selama di tanah suci. Inilah pengalaman Fenita saat menjalani umrah yang diceritakan pada tim Berita Islami masa kini. Jadi ketika di Nabawi itu kan kita mau pindah ke Mekah tuh. Jadi aku mau pamitan dulu lah ke makam Nabi, ke Raudhah waktu itu. Nah saat itu karena emang kita kan emang terpisah sih, laki-laki perempuan gitu kan. Nah terus Mas Arya emang kalau lagi sakit juga, jadi ya udah dia stay di hotel. Terus aku aku Raudhah dulu ya, dan emang ada jam-jamnya kan kalau untuk perempuan. Yaudah terus aku datang, dan aku pun datang udah pakai mukena sama pakai celana. Pokoknya udah siap untuk sholat pun bisa gitu. Aku kainnya emang bawa, tapi kan biasanya kita biar cepet udah pakai mukena yang bisa nutup sampai kaki tuh sebenarnya udah bisa sholat kan. Nah udah pas di sana aku udah nunggu, udah ikutan antri, tiba-tiba aku diusir nggak boleh masuk karena menurut askar di sana aku pakai bajunya masih kebuka, dia bilang gitu. Terus aku ngerasa ya Allah, aku mungkin emang di dunia gitu ya, di sini kayaknya emang suka masih pakai bajunya suka masih terbuka atau apa gitu. Terus aku langsung nangis, tapi aku bener-bener ya Allah aku taubat apa segala macam. Terus aku pulang, maksudnya rencana pengen pulang ke hotel lagi, pengen ganti baju karena bener-bener niat banget, karena kan mau pamitan gitu, kemarin mau ke Mekah, jadi langsung mau buru-buru ke hotel. Tiba-tiba pas sambil nangis gitu di pintu hotel, di pintu masjid ketemu sama mertuaku kan, terus dia bilang, kamu kenapa nangis? Aku nggak boleh masuk, sini aku mau ganti baju dulu. Kenapa baju kamu nggak kenapa-kenapa, orang udah pakai mukena ini? Yaudah sini ibu temenin gitu. Akhirnya ditemenin sama ibu, nggak apa-apa. Di sana aku bisa ngejalanin ibadah, aku masih bisa sholat di sana, dan sebenarnya nggak kenapa-kenapa sama bajunya gitu. Tapi ya mungkin itu peringatan juga buat aku. Bukan hanya itu, Fenita juga menuturkan bahwa dirinya juga mengalami hikmah dari hal yang sama sekali tidak diduganya. Yang aku dapat juga ketika waktu itu kita lagi lagi kelaparan deh, pokoknya lapar banget, cuma kayak nanggung kalau mau keluar masjid. Nah kalau bisa keluar masjid kan kita pasti tempatnya mau susah lagi kan, mau masuk ke dalam masjid terus susah, sedangkan kalau di luar kan banyak makanan. Udah jadi kita nunggulah di dalam masjid, udahlah nggak apa-apa lah, kita amalan apalah gitu kan. Tiba-tiba di masjid ada yang ngasih makanan, yang lemparin ini makan, hah? Terus kasih makanan, kasih buah-buahan, terus kita ya Allah alhamdulillah gitu. Hal menakjubkan juga dialami oleh artis muda yang juga menyandang predikat Putri Indonesia 2013. Mengaku bertemu dengan seseorang yang sangat mirip dengan almarhum papanya ketika ia berada di Mekah. Aku punya pengalaman yang antara sedih, bahagia juga. Jadi aku dari lahir memang nggak pernah ketemu dengan papa. Tiba-tiba di Ka'bah gitu, aku ketemu
waktu itu kita lagi di tangga, jadi yang turun duluan itu nenek, aku dan mamaku. Tiba-tiba ada laki-laki itu duduk di tangga, yang kata nenek, ya Allah, itu mirip sekali dengan wajah papaku, almarhum papaku gitu loh. Karena dari kecil aku belum pernah ketemu dengan papa gitu. Jadi tiba-tiba aku pun nggak kepikiran dan nggak ngelihat balik ke belakang itu ngarah. Tapi setelah 5 menit itu aku sadar, nenekku bilang orang itu mirip sekali dengan almarhum papa gitu. Aku balik lagi, ternyata aku nggak ketemu sama dia gitu. Itu yang paling sedih banget sih. Aku cuma ngelihat sekilas, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa setidaknya foto sama orang yang mirip banget sama papa gitu. Artis dengan pengalaman umrohnya yang menarik berikutnya adalah seorang presenter yang baru saja memutuskan untuk berhijab, yaitu Terry Putri. Ia mengaku banyak sekali hidayah yang dialaminya selama berada di Tanah Suci Mekah saat ia menjalankan ibadah umroh. Salah satunya yaitu yang diceritakan pada tim berita Islami masa kini. Berikut. Namanya juga Tanah Suci ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin akan langsung atau orang suka dibalas langsung lah di sana gitu, suka direalisasikan langsung gitu. Jadi kayak aku yakin bahwa travel umrahku yang bagus loh, jadi pasti aku akan lebih cepat sampai dari Jeddah ke Madinah gitu ya. Tapi enggak tuh, ternyata gitu di perjalanan ada aja masalahnya. Terus kayak supir bus gitu yang janjiin kita, padahal ya orang sana juga ya, dia bilang don't worry, dia bilang, kita udah nunggu lama nih ya, nunggu lama gitu, kayak nunggu 5 jam gitu di airport, don't worry, dia bilang gitu, kita akan sampai di sana dalam waktu beberapa jam, saya driver yang hebat gitu. Nggak berapa lama habis dia ngomong gitu, nggak tahu tuh apa knalpotnya atau apalah lepas gitu, jadi berhenti lagi 3 jam gitu. Jadi ya sebenarnya itu mungkin kebetulan, tapi kan ada hikmah kan gitu, yang paling indah adalah hikmah ya. Jadi kita belajar, kita tuh nggak boleh mendahului Allah lah, ketetapan Allah tuh Allah yang pegang gitu. Jadi kita jangan kufur nikmat dulu lah istilahnya gitu. Itu juga. Pemirsa beriman, tim berita Islami masa kini juga mendapat kisah pengalaman menarik saat umroh dari presenter yang terkenal dengan jilbab syar'inya, yaitu Okky Setiana Dewi. Selama beberapa kali menjalankan ibadah umroh, ia mengaku terdapat banyak sekali yang ia temukan mengenai keindahan agama Islam yang sesungguhnya. Ia juga menjelaskan, saat pertama kali menyaksikan Ka'bah, dirinya sangat takjub. Pertama kali memandang Ka'bah, itu yang saya alami adalah saya berdiri terpaku dengan lutut yang gemetar dan tidak bisa berkata-kata, apalagi air mata saya turun dengan deras. Dan saya sudah ditinggalkan jemaah karena jemaah mau sholat, saya sampai ditarik-tarik, tapi saya masih tetap diam di depan Ka'bah dan masih terus memandang Ka'bah sampai sekian lama gitu. Jadi sudah ditinggalkan oleh jemaah karena jemaah lain harus sholat, ada tausiah atau ada apa. Tapi saya tetap terpaku lama sekali karena bagi saya megah sekali Ka'bah ini. Inilah impian saya selama ini, bertahun-tahun saya menabung uang untuk bisa pergi. Akhirnya apa yang saya lihat, kiblat umat Muslim di seluruh dunia ini di hadapan saya, bahwa seluruh dunia semuanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Saya melihat ada persatuan yang luar biasa dari umat Islam dengan melihat orang-orang yang tawaf di Ka'bah tersebut. Selain itu, Okky juga menuturkan bahwa dirinya mendapati kejadian-kejadian yang luar biasa, di mana kejadian tersebut menunjukkan akan kemuliaan agama Islam. Ada beberapa kejadian yang saya alami ketika saya pergi umroh. Itu sering sekali ketika saya berada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, orang-orang senang untuk memberikan makanan secara gratis. Minuman-minuman ini kita orang-orang Arab ya, kemudian diberikan kurma. Dalam hati saya, orang ini nggak kenal sama saya, kok dia ngasih makanan, ini jangan-jangan minuman ini ada racunnya nih gitu ya. Karena pemikiran saya kalau misalnya orang nggak kenal kasih makanan, kasih minuman, takutnya ada apa-apanya gitu. Ternyata saya belajar banyak hal dan menemukan keindahan Islam di sana, bahwa orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan hadiah, memberikan makanan, memberikan minuman kepada saudara muslim yang lainnya. Apalagi setiap hari Senin dan Kamis, itu namanya orang berpuasa, kan banyak orang puasa Senin Kamis, itu nggak perlu takut nggak punya makanan untuk berbuka puasa. Karena di dalam masjid sendiri sudah orang tuh berlomba-lomba untuk memberikan kurma, untuk memberikan teh, untuk memberikan minum kepada orang-orang yang sedang berpuasa. Jadi saya melihat, Masya Allah, ternyata orang-orang ini, orang Islam ini
senang berbagi gitu, dan ikhlas, dan benar-benar mereka mencari perhatian Allah luar biasa dengan cara berlomba-lomba untuk memberikan makan secara gratis kepada orang banyak. Dan setiap hari Jumat itu yang namanya orang-orang bagi-bagi makanan itu secara gratis banyak sekali. Jadi makanan tuh langsung dibagi-bagi begitu saja. Saya pikir ini ada apa gitu. Rupanya itu dia, bahwa setiap orang berlomba-lomba untuk mencuri perhatiannya Allah. Pemirsa beriman, itulah beberapa artis tanah air yang mendapatkan pengalaman-pengalaman unik dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah umrahnya. Dari kisah mereka dapat kita ketahui sebuah hikmah yang mestinya kita renungkan, bahwa niat kita untuk umrah atau haji semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, berserah diri padanya dan untuk mengharap ridhonya, bukan untuk pamer dengan segala yang kita miliki, bukan pula hanya untuk sombong pada orang lain. Karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini ada masanya sendiri, yang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dengan mudah mengambilnya. Puji dan kuasa untukmu, kami meraba tanpa cahaya, kami yang lupa, hina dan papa di hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik banget ya pemirsa, alhamdulillah. Dibuka-buka taunya kita udah lagi tadi di kota Mekah, kita dibawa suasana umroh ya. Iya, seru banget ya pengalaman Terry tadi. Betul banget. Terus ada juga Oki, Venita juga. Betul ya. Banget. Jadi setiap orang punya cerita sih. Betul banget, yang itu aku pengen ceritain. Tapi memang udah 2 hari kayak kita ngeliatin Sahrul Gunawan umroh ya. Kemarin jalan-jalan ke Jabal Nur ya, Jabal Sur ya. Jabal Nur. Sekarang kita lihat pengalaman orang-orang. Tapi emang bener sekali sih pemirsa. Semua orang pasti selalu punya kisahnya dan pengalamannya sendiri yang terekam di hatinya ketika umroh. Kalau iya, pengalamannya apa? Di-share dong buat kita ya nggak? Banyak sih gitu, cuman yang paling menarik sih ketika pertama kali datang ke Mekah, melihat Ka'bah untuk pertama kali itu rasanya luar biasanya, kaki sampai gemeteran yang aduh luar biasa banget sih. Tapi setiap berangkat umroh pasti punya ceritanya masing-masing. Iya, kalau saya dulu waktu pertama kali ke Baitullah tahun 2001 diajarkan bahwa memang kita harus saling tolong-menolong. Jadi waktu itu pas lagi tawaf ada seorang nenek yang sudah renta, terus jalannya juga kamu jatuh-jatuh. Saya tolongin ya, begini saya tolongin. Dia sampai selesai tawaf, sampai saya lupa, saya udah putaran keberapa gitu kan. Terus setelah tawaf, saya mau ke Hijri Ismail. Ternyata si askarnya itu ngejagain saya begini sampai saya selesai sholat, terus begini sampai saya, ya Allah, alhamdulillah. Jadi ternyata benar, jadi itu subhanallah banget. Dengar ceritanya loh. Iya. Jadi kamu dijagain sama askarnya? Iya, betul. Jadi seperti dimudahkan untuk masuk ke Hijri Ismail, lagi padat banget itu kan pas lagi haji kan. Ya itulah dia. Jadi kita diajarkan untuk saling membantu ya antar sesama. Ya betul sekali. Nah baik pemirsa, setelah ini juga kita mau mengajak Anda untuk membuka mata kita, membuka hati kita juga tentang hal-hal yang sedang terjadi di sekitar kita. Seperti nanti kita akan membahas tentang, mungkin sering dengar tentang Muslim Rohingya akhir-akhir ini. Iya itu ya, lagi pembicaraan di seluruh dunia. Betul sekali. Jadi keprihatinan buat kita juga ya. Betul banget, dan mereka membayangkan bagaimana mereka mencari tempat di tengah laut, nggak tahu harus kemana. Tapi sebenarnya siapa sih mereka? Mungkin yang belum paham, nanti kita akan mengenalkan kepada Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.